Make America Great Again dengan tarif. Bad news guys, karena Trump baru aja mengumumkan pengenaan tarif untuk semua produk dari semua negara. Ya, semua negara, nggak terkecuali mau Jepang, Korea, Taiwan, bahkan sampai Vietnam dan Indonesia. Konyolnya, tarif ini diberlakukan dengan dasar jumlah defisit neraca perdagangan antar negara. Contohnya ini, Amerika defisit 17,9 miliar dolar dengan Indonesia, dan ekspor Indonesia ke Amerika 28 miliar. Terus, kemudian dihitung, 17,9 dibagi 28, maka ketemu angka 64%. Vietnam ekspor 136,6 miliar dan impor 13,1 miliar. Maka defisit 123,5 miliar US dollar. 123,5 dibagi 136,6 ketemu 90%. Nah, setelah ketemu angka ini, Amerika memberlakukan tarif 50% dari angka itu. Jadi, Indonesia 32% dan Vietnam 46%. Padahal trade deficit itu beda dengan tarif yang diberlakukan pada barang Amerika. Ini adalah dua hal yang jauh berbeda. Nah, ini adalah beberapa list tarif yang diberlakukan Amerika ke semua negara. Dan ini adalah akhir dari masa free trade atau perdagangan bebas yang dimulai sejak 1947. Setelah pengumuman tarif, S&P 500 mengalami koreksi paling tajam dalam sehari selama 4 tahun terakhir. So, what next? Di belajarbitcoin.com kita baru rilis modul Bitcoin Magic Lines. Ini adalah garis ajaib di Bitcoin yang berhasil kita identifikasi untuk navigasi aneka market. Mulai dari bear market, perpindahan ke bull market, bull dip, konsolidasi, bull run, dan juga saat oversold. Nah, teman-teman member bisa temukan di modul Almanak di belajarbitcoin.com. Tahu nggak teman-teman, kalau Amerika pernah kaya dari tarif? Ya, bener banget. Tepatnya sebelum tahun 1913. Tarif impor jadi sumber utama pemasukan Amerika. Nggak ada pajak penghasilan waktu itu, jadi pemerintah Amerika dibiayai hampir sepenuhnya dari bea masuk barang impor. Setiap kali ada barang dari luar negeri masuk ke pelabuhan, Amerika dapat uang. Dan ini bukan angka kecil. Di era 1800-an, tarif jadi alat utama untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus mengisi kas negara. Bahkan tokoh pendiri Amerika seperti George Washington, Alexander Hamilton, sampai Abraham Lincoln semuanya pro tarif. Jadi kalau kita pernah dengar ungkapan pajak untuk membiayai infrastruktur, di era sebelum 1913 di Amerika, semua infrastruktur, pelabuhan, sekolah, bahkan perang nggak dibiayai oleh pajak, tapi tarif. Nah sayangnya nih, di tahun 1913, pajak penghasilan mulai diperkenalkan dan Amerika mengurangi tarif karena muncul ideologi free trade atau perdagangan bebas. Sebuah ideologi perdagangan bebas yang dipercaya bisa menciptakan dunia yang lebih stabil. Nah, ide ini kembali populer setelah Perang Dunia Kedua. Lebih baik fokus ke pertumbuhan dan growth, tingkatkan kerjasama, dan mengurangi perang. Amerika pada saat itu juga ingin mengekspor produknya ke berbagai belahan dunia, dan tarif dipakai sebagai daya tawar supaya produknya bisa masuk ke negara lain. Akhirnya tarif semakin berkurang dan Amerika mulai bergantung pada pajak. Sekarang Trump menilai bisnis model Amerika ini bobrok. Karena dengan bergantung pada pajak, keuangan negaranya malah bocor, selalu defisit, bahkan ada bom waktu hutang yang siap meledak kapan aja. Nah, Amerika udah melakukan permainan ponzi dengan dolarnya yang siap meledak kapanpun. That's why Trump membuat slogan Make America Great Again dengan mengembalikan bisnis model Amerika ke model tarif alih-alih pajak. Nah, dengan memakai ideologi free trade, industri di Amerika hancur lebur. Misalnya industri mobil di Detroit yang hancur lebur karena banyak negara lain yang bisa memproduksi mobil dengan harga lebih murah. Sementara produk Amerika dibebani tarif seperti BPN di negara lain. Banyak perusahaan mobil Amerika yang bangkrut
misalnya Studebaker, AMC, DMC, Chrysler, dan GM. Nah, di 2017 kemarin, waktu Trump menjabat, udah mengurangi corporate tax dari 35% jadi 21% melalui Undang-Undang Tax Cuts and Jobs Act. Tujuannya untuk mengembalikan industri biar buka pabrik di Amerika. Pajak penghasilan untuk individu juga udah dikurangi pada 2017, tapi kadaluarsa di akhir 2025. Jadi sebelum kadaluarsa, kebijakan ini harus diperpanjang oleh Senat. Jadi ada beberapa kartu as Trump untuk Make America Great Again. Yang pertama, seperti yang kita tahu, melalui tarif. Kenapa melalui tarif? Karena Amerika pernah sukses besar dengan bisnis model ini. Fokus pendapatan negara melalui tarif, alih-alih bergantung pada pajak. Melalui tarif, industri yang punya pabrik di negara lain terpaksa mengalihkan produksinya ke Amerika kalau mau ekspor ke Amerika. Yang kedua, melalui pengurangan pajak, termasuk pajak korporat dan pajak individu yang tadi kita udah bahas. Yang ketiga, melalui penghematan dan audit anggaran lembaga negara melalui DOGE. Karena seperti yang kita tahu, lembaga negara adalah lembaga yang paling boros dan pusat money laundering ternyata ada di sini. Yang keempat, melalui pemotongan suku bunga, dan ini yang masih belum terjadi. Karena banyak pihak menyatakan tarif akan menyebabkan inflasi. Kalau inflasi tinggi, nggak mungkin Fed menurunkan suku bunga. Tapi penurunan suku bunga akan membooster industri dalam negeri di Amerika. Dan ada, dalam tanda kutip, tawar-menawar antara Donald Trump dan Jeremy Powell untuk menurunkan suku bunga. Nah, yang kelima, yang paling saya takutin adalah dengan melemahkan negara lain, yaitu melalui game teori menghindari tarif Trump. Ini yang paling saya takutkan. Karena sejatinya dengan adanya tarif, semua negara itu maju kena, mundur kena. Ini bukan satu atau dua negara aja, tapi semua negara. Dengan semua negara ditarifin, maka Trump menutup loophole yang ada di 2017 yang lalu. Di 2017, negara yang kena tarif masih bisa rerouting, mengekspor dulu ke negara yang nggak kena tarif, kemudian baru dilabelin di sana. Kali ini nggak bisa. Ada juga yang ngakalin dengan HS Code Engineering, itu juga nggak bisa. Karena rata, semuanya kena. Masalahnya bukan di tarif sekarang, tapi di trade deficit. Nah, ada beberapa cara kreatif nih untuk menghindari tarif Trump, dan disclaimer, semuanya nggak enak. Nah, yang pertama, dengan devaluasi mata uang negaranya. Masalah yang ada pada tarif yaitu harga barang makin mahal setelah sampai di Amerika karena tarif. Kalau harga barang mahal, maka konsumen malas beli. Kalau konsumen nggak beli, ya pabriknya tutup, pengangguran meningkat. Jangan sampai pabrik-pabrik tutup dan pengangguran meningkat. Karena malah akan membawa chaos dan malapetaka yang jauh lebih besar. Nah, salah satu cara untuk menyerap tarif adalah dengan mendevaluasi mata uang negaranya. Supaya harga barang di Amerika nggak jadi mahal-mahal banget karena dolar mereka kuat dan mata uang negara lain melemah. Nah, masalahnya kalau ada negara yang mendevaluasi mata uang dan diikuti oleh negara-negara lain, maka akan terekskalasi jadi currency war atau perang mata uang. Dan Trump melihat negara non-US bisa saling bunuh-bunuhan dalam tanda kutip secara nggak langsung, seperti yang pernah ditulis oleh James Ricard dalam buku Currency Wars. Uniknya, perang mata uang ini pernah disimulasikan oleh Department of Defense Amerika dan University Johns Hopkins yang kemudian dibukuin oleh James Ricard. Nah, riset tentang Financial War Game juga dihadiri oleh perwakilan dari CIA, NSA, Federal Reserve, dan Treasury Department. Kesimpulannya, negara nggak hanya perang lewat senjata atau tarif, tapi juga melalui manipulasi mata uang, devaluasi, intervensi pasar, dan perang suku bunga. Di currency war, nggak ada yang menang. Semua negara akan berusaha melemahkan mata uangnya, dan hasilnya adalah kekacauan global dan runtuhnya sistem finansial yang selama ini kita kenal. Cara kreatif yang kedua adalah dengan membalanskan trade deficitnya. Masalahnya, sekarang bukan tarif produk Amerika. Masalahnya trade deficit. Karena tarif lucunya dihitung dari trade deficit. Kenapa? Karena Trump menganggap
trade deficit dianggap sebagai alat untuk mengekstrak kekayaan Amerika pindah ke negara lain. Nah, Trump nggak mau. Maunya harus balance, win-win. Jadi kodenya, kalau kalian mau tarifnya turun, ya beli juga produk Amerika. Tentang laku nggak laku di negara kalian, mungkin terserah ya. Yang penting balancein dulu trade deficitnya. Nah, kalau barang Amerika membanjiri market, ya industri lokal kena juga. Cara kreatif yang ketiga adalah dengan mencari market baru di negara lain. Nah, ini nggak enak juga. Nggak enaknya negara kita belum tentu gercep. Saya yakin negara lain seperti China udah lebih gercep, udah punya grand design, udah antisipasi. Dan produk Cina pun saya yakin akan membanjiri market dan industri lokal kita juga yang akhirnya kena getahnya. Yang keempat, dengan memberlakukan tarif balasan. Tapi ini nggak akan jadi sesuatu yang baik. Karena Trump akan memberlakukan tarif balasan yang jauh lebih hebat. Bahkan menurut Eric Trump, lebih baik negara-negara yang kena tarif buruan nego ke Trump untuk dapat best deal. Ray Dalio mengatakan tarif memicu terjadinya stagflasi global. Stagflasi artinya ekonomi stagnan ditambah inflasi yang tinggi. Harga naik, ekonomi stuck, dan pengangguran meningkat. Semuanya terjadi bersamaan. Misalnya pernah terjadi di 1970 waktu Amerika kena embargo minyak dari negara OPEC Plus sehingga terjadi stagflasi. That's why kita perlu hedge. Hedge atas ketidakpastian global itu ada dua, yaitu emas, store of value sejak 6.000 tahun yang lalu dan saat ini harganya udah all time high. Yang kedua, gold 2.0 yaitu Bitcoin. Nah, lupakan dulu nih tentang profit. Tapi sekarang, saat ini kita sangat amat perlu Bitcoin dari sisi utility-nya, bukan sekedar dari profit semata. Terutama untuk kita yang hidup di negara berkembang. Nah, apa aja itu? Yang pertama, portability-nya. Sebagai escape money saat mungkin terjadi yang kita semua nggak mau, chaos. Yang kedua, Bitcoin sebagai global money, diterima dimanapun di seluruh dunia via crypto debit card ataupun Bitcoin ATM. Utility yang ketiga, sebagai hedge against corrupt government, sebagai nilai lindung kekayaan kita dari kebijakan pemerintah yang korup dan membuat kerugian jangka panjang yang nggak terelakkan. Yang keempat, sebagai hedge atas bad government, hedge pada saat kebijakan negara nggak pro rakyat. Kemudian hedge atas fiat devaluation. Pada saat nilai mata uang fiat kita terdevaluasi karena dampak tarif misalnya, atau worst case ada currency war, maka kita punya potensi untuk profit. Bukan karena harga Bitcoin-nya naik, tapi nilai mata uang kita yang terus menurun. Kemudian utility, kesempatan untuk arbitrage. Seperti yang saya katakan dalam sebuah video, ada kesempatan untuk arbitrase di saat krisis ekonomi melanda negara berkembang. Teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, nonton video tentang wealth transfer ini. Dan yang paling penting adalah Bitcoin adalah hak asasi digital. Akses ke uang yang netral, anti diskriminasi, anti sensor, permissionless, buka 24 jam non-stop. Bank bisa membatasi akses kita secara tiba-tiba kalau ada kekacauan global. Inflasi dan devaluasi mata uang bisa datang tiba-tiba. Bitcoin adalah silent savior, skoci finansial hanya untuk mereka yang paham. Di Belajar Bitcoin, saya dan tim ajarin kalian untuk bangun skoci finansial ini. Kita punya mega modul mesin waktu finansial untuk dapat conviction di Bitcoin. Ada glossary dengan Netflix documentary style, aneka strategi advance untuk melipat gandakan Bitcoin, dan jadiin Bitcoin sebagai mesin ATM. Kita juga punya jurnal yang kita terbitin tiap hari. Nah, kita adalah satu-satunya platform belajar Bitcoin di dunia yang menggabungkan strategi emas, real estate, dan DeFi. Teman-teman bisa pakai kode di kolom deskripsi untuk dapat diskon khusus. Ingat, Bitcoin adalah silent savior, hanya untuk mereka yang paham dan udah prepare jauh sebelumnya.